Bismillah Ustadz, Afwan izin bertanya, bagaimana hukum MLM syariah yang memiliki sertifikasi halal dari MUI? MUI, MUI. MUI. Ya, memiliki sertifikasi halal dari MUI bisnis MLM-nya. Sistemnya beli produk langsung jadi member, sistemnya beli produk langsung jadi member terus. Jika ingin mendapatkan komisi, harus mengajak 3 orang untuk menjadi downline. Begitu seterusnya, Ustadz. Bagaimana hukumnya? Masya Allah. Baik. Di tempat kita ada dua ya sertifikat MUI. Satu sertifikat kehalalan terhadap produk dan yang satu sertifikat halal sistem. Nah, yang mana yang harus dipenuhi? Seharusnya dua-duanya. Cuman saya sendiri tidak tahu untuk standar yang diterapkan MUI untuk kehalalan sistem. Untuk kehalalan produk kan kita tahu ya, yang penting pokoknya tidak mengandung unsur najis atau haram atau yang lainnya, maka bisa dikembalikan kepada hukum asal produk itu halal selama tidak berbahaya, tidak meracuni orang dan seterusnya. Kalau ini insya Allah standarnya kita semuanya paham. Tapi kalau untuk standar halal sistem saya sendiri tidak tahu. Intinya begini, MLM itu bermasalah di mana sih? Kalau Anda menilai ya, MLM itu bermasalah di mana? Pilihannya, satu, dolim, dua, riba. Silakan dijawab di kolom chat. MLM itu bermasalah di mana? Mengandung dolim atau mengandung riba? Dolim. Dolim, satu dolim, dua riba. Baik, kebanyakan memilih dolim. Ada yang memilih riba. Udah cukup ya? Satu dan dua, dolim dan riba. Masya Allah. Tayyib. Yang benar bukan dua-duanya. Ada pilihan yang ketiga yang belum saya sebutkan, yaitu goror. Dan inilah yang benar. Jadi MLM bukan dolim, bukan riba. Sisi dolim, kenapa nggak disebut dolim Pak? Saling ridho, kenapa disebut dolim? Mereka kan saling ridho, saling merasa puas dengan sistem itu, sehingga tidak bisa kita sebut dolim. Masalah ada salah satu pihak yang tidak diuntungkan, yaitu resiko pribadi. Yang kedua, tidak ada ribanya. Saya tidak mengetahui ada riba di MLM. Kita cari dari sisi riba utang tidak ada, riba jual beli juga tidak ada. Terus bermasalahnya di mana? Di gharar. MLM bermasalah karena ada unsur gharar. Sehingga selama di situ ada unsur gharar tidak boleh. Nah, ciri khas unsur gharar adalah jual beli peluang. Ciri khas ada unsur gharar adalah jual beli peluang. Untuk mengetahui di situ ada jual beli peluang atau tidak, kira-kira standarnya gimana? Jual beli peluang. Ustadz Muhammad Abu Rifai menggunakan teori yang saya tulis tentang teori iwad dan muawwad. Beliau jadikan sebagai tema tesis ketika kuliah S2 di UII di Yogyakarta. Beliau menggunakan teori iwad dan muawwad dalam menilai MLM. Kalau nggak salah tema tesisnya itu mengukur tingkat gharar MLM berdasarkan teori Aminur Baiz, kalau nggak salah gitu judulnya. Jadi menyebut nama saya siapa kalau disebut di situ. Nah, yang beliau bahas sebenarnya teori ini, teori iwad dan muawwad. Iwad itu kan apa yang dibayarkan, sedangkan muawwad apa yang diterima, kan begitu ya. Sehingga di sini adalah uang yang dibayarkan oleh member, sementara muawwad di sini dapat barang. Sudah? Nah, terkadang nilai barang dengan uang ini tidak sepadan. Misalnya bayarnya berapa? 500.000. Barangnya dapat apa? Barangnya itu dapat apa maksudnya? Bedak misalnya. Masya Allah ya. 500.000 cuma dapat bedak. Wow, ini bedak sakti.
kadang iklannya terlalu bombastis, berlebihan. Sehingga sebenarnya 500.000 itu bukan harga bedak. Tapi di sini ya, tambahannya plus apa sih sebenarnya? Peluang fee downline. Peluang fee jika dapat downline. Sehingga harga bedak dari bayar 500.000 itu sebenarnya Pak mungkin nggak sampai 50.000. Anggaplah ya adalah paling mahal 50.000. Ini harganya 450.000. Yang kayak gini itulah jual beli peluang sebenarnya. Sehingga bayarnya dibuat mahal, tapi posisi nilai yang gede itu ada di objek peluang fee downline. Sementara objeknya, barangnya sebenarnya murah. Nah, saya memberikan contoh yang paling gampang dalam hal ini adalah apa? PayTrend ya. Jadi ini contoh MLM goror yang paling gampang. Kalau orang belum bisa paham di mana sih sisi gorornya MLM, ambil contoh PayTrend paling gampang. Dalam PayTrend, mitra itu kan ada dua. Ada mitra pengguna dan ada mitra pebisnis. Nggak tahu apakah kebijakannya sudah berubah atau belum. Karena ini sudah mungkin 5 tahun yang lalu. Mitra pengguna itu hanya bisa menggunakan, itu bayarnya cuma 50.000. Hanya dapat aplikasi. Mitra pebisnis, dia bisa mencari downline. Ini bayarnya kalau nggak salah 300.000 dulu. Dia bisa dapat aplikasi plus peluang dapat downline. Udah? Nah, kalau Anda gunakan teori Iwad dan Muawad ya. Anda gunakan teori Iwad dan Muawad. Untuk mitra pengguna MG, saya tulis MG, mitra pengguna. Berarti kan 50.000. Yang ini aplikasi. Mitra pebisnis MB 300.000 dapat aplikasi. Ternyata tidak hanya itu, plus peluang downline. Kalau kamu bisa ngajak orang lain referral, nanti kamu dapat fee sekian. Sudah, berarti dari 300 ini Anda bisa ukur, berarti ini kan 50. Ini yang 250.000. Lebih mahal peluang downline daripada harga aplikasinya. Padahal bayarnya 300. Dan ini yang lebih dominan. Jadi kan kelihatan banget ya, di situ ada jual beli peluang. Dan semua jual beli peluang itu goror. Semua jual beli peluang itu goror. Dah, kalau Anda sudah paham prinsip ini, MLM letak gorornya adalah dijual beli peluang, insya Allah nanti bisa dikembangkan ke yang lain. Nah, sekarang untuk kasus yang tadi ya. Anggaplah misalnya bayarnya 100.000. Dapat produk begini. Ya. Bayar terus dapat produk. Dan dia bisa dapat apa tadi? Margin atau dapat produk dan komisi. Mendapatkan komisi dengan mengajak 3 orang untuk menjadi downline. Baik. Lalu dapat komisi. Komisi jika ngajak ya 3 orang ya. Jika ngajak 3 orang dapat komisi, boleh nggak? Insya Allah tidak masalah, karena komisi ini kan seperti uang jasa yang diberikan apabila orang itu telah berjasa kepada perusahaan. Kalau seperti ini insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Karena intinya di sini, selama 100.000 ini sebanding dengan produk yang Anda dapatkan, berarti tidak ada jual beli peluang. Memang Pak, 100.000 itu sudah pas dengan produk ini Pak. Memang harganya sekian, normal. Selama masih di angka harga normal, tidak masalah. Makanya biasanya produk MLM itu kan rata-rata kalau nggak
suplemen, obat kuat, terus apa lagi? Kosmetik, Penghemat BBM. penghemat BBM atau yang lainnya. Rata-rata kan seputar itu ya. Yang sebenarnya produk-produk itu mungkin secara ukuran belum terbukti. Apalagi yang namanya suplemen itu. Mungkin orang tidak butuh. Suplemen itu orang tidak butuh. Tapi dijual mahal sekali. Oh, ini kesempatan mahal sekali. Wallahu alam aslinya berapa kita tidak tahu. Dan kadang ada produk yang semisal harganya jauh lebih murah. MLM rata-rata produknya tidak ada di pasaran. Rata-rata. Misalnya pasta gigi herbal. Masya Allah. Dicampuri apa sih? Kok bisa herbal campurin mbako? Oh. Jadinya pasta gigi herbal itu. Karena ada tembakonya. Kalau seperti ini yang terjadi, terus barang itu tidak ada di pasaran. Ini ada herbalnya loh ya. Harganya jadi 25.000. Padahal pasta gigi yang semisal di pasaran paling cuma 12.000. Nah biasanya kan kayak gitu modelnya. Itu yang menyebabkan sebenarnya harga produk ini karena tidak bisa bersaing di pasar, akhirnya dipasarkan melalui sistem MLM. Terus iklannya dibuat bombastis, dikasih tambahan-tambahan yang mungkin orang tidak perlu. Itu yang menyebabkan sebenarnya produk itu di MLM lebih seperti kamuflase. Yang lebih diharapkan adalah keterlibatan orang untuk bergabung ini. Sementara produknya terkesan kamuflase. Itu yang menyebabkan MLM jadi sumber goror. Tapi kalau sebanding ya, bayar 100.000 dapat produk dan ini sebanding, insya Allah tidak masalah. Wallahu alam. Pas satu pertanyaan.